Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis, oleh karena itu tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien ya, terawangan sebuah benda dari klien nomor 8192 ya, Mbak Wira ulangi, terawangan sebuah benda dari klien nomor 8192. Ini beliau baru pertama terawangan di Mbak Wira, oleh karenanya Mbak Wira perlu sampaikan dulu ya, bahwa Mbak Wira sebagai orang yang dibayar untuk melakukan terawangan akan memberikan hasil terawangan sebaik mungkin dan sejujur mungkin. Mbak Wira tidak merasa hebat ketika memberikan hasil terawangan yang bohong untuk mengejar kata-kata indah dan enak didengar di telinga. Ya, jadi akan Mbak Wira sampaikan sejujur-jujurnya meskipun itu pahit dan tidak indah didengar di telinga. Ya. Nah, kembali apakah klien itu bisa menerima hasil terawangan atau tidak, percaya pada hasil terawangan atau tidak, itu Mbak Wira serahkan sepenuhnya kepada klien. Contoh, Mbah, katanya dukun A, ini isinya macan. Kok kata Mbak Wira bukan? Ya silahkan Anda ikuti mana-mana yang membuat hati Anda bahagia. Ya, mau ikut kata orang macan boleh silahkan, karena macan itu kan paling populer ya. Kodam kalau udah macan itu udah paling populer. Oleh karenanya kalau Anda mau ikut kata orang yang bilang ini isinya macan nggak apa-apa. Loh, terus berarti gimana Mbak? Yang benar yang mana? Ya, yang benar yang mana saya kembalikan ke diri Anda. Tapi kalau Anda menganggap hasil terawangan Mbak Wira salah gitu ya, maka Anda bisa cek track record atau rekam jejak terawangan Mbak Wira di YouTube ya, channel Mbak Wira. Di situ dalam setiap terawangan ada testimoni yang dibuat oleh klien yang diterawang. Dan Anda akan tahu betapa akuratnya terawangan Mbak Wira. Gitu. Jadi Mbak Wira nggak ingin menyalahkan orang lain. Tapi kalau Mbak Wira yang disalahkan, Mbak Wira akan menunjukkan bukti betapa akuratnya terawangan Mbak Wira. Kayak gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun dalam terawangan ini. Oleh karenanya Mbak Wira tidak tanya ya, benda ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa. Karena Mbak Wira ingin menyampaikan hasil terawangan itu sejujur mungkin, tanpa harus dipengaruhi oleh orang yang membuatnya, tanpa harus ada perasaan tidak enak kepada si pembuatnya. Karena Mbak Wira juga nggak tahu, dan Mbak Wira juga nggak ingin tahu, juga nggak mau diberitahu gitu loh. Jadi biarlah Anda yang tahu. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, apapun hasil terawangannya, Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan produk seseorang karena persaingan usaha, nggak ada. Karena Mbak Wira juga tidak jualan gelang. Jadi di sini Mbak Wira hanya menyampaikan hasil terawangan berdasarkan kondisi foto dari benda yang dikirim, gitu ya. Ini yang perlu Mbak Wira sampaikan di awal. Oke, terawangan sebuah benda dari klien nomor 8192. 8192 itu 4 nomor terakhir ya, 4 nomor telepon terakhir, 4 nomor terakhir telepon Anda. Ya, jadi 8192. Terawangan sebuah gelang. Sebagaimana biasanya Mbak Wira selalu menggunakan beberapa metode untuk melakukan terawangan. Kenapa? Karena Mbak Wira paham bahwa ketika klien itu datang kepada Mbak Wira ingin melakukan terawangan, tentu harapannya adalah azimatnya berisi macan gitu kan. Wah, ini kalau udah macan udah segala-galanya. Ini ada testimoni ya, terawangan badan nggak ada apa-apanya, tapi dia percaya bahwa badannya ada macannya gitu. Ya nggak apa-apa, suka-suka Anda, mau ada macannya, mau ada gorilanya, mau ada singanya, mau ada ularnya, suka-suka Anda. Tapi di sini Mbak Wira hanya menyampaikan saja. Ya, jadi Mbak Wira paham ketika orang itu datang pasti pengennya itu hebat. Bendanya ada macannya, ada kodam dewa-dewanya, ada kodam raja-rajanya, kan pasti kayak gitu. Mbak Wira paham sekali. Itulah kenapa Mbak Wira menggunakan beberapa metode agar hasil terawangannya itu lebih akurat. Nah, untuk metode yang pertama namanya adalah metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena Mbak Wira paham bahwa suatu benda itu adanya bertuah, ya, adanya tuah pada suatu benda. Bertuah itu karena memang kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Mustika lipan, mustika merah delima, mustika kelapa, mustika kulbunta, dan sebagainya.
Nah, benda dari klien nomor 8192 ini bukan mustika, karena Mbak Wira tidak menemukan adanya energi alam pada benda ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan benda ini. Memang praktisi supranatural itu punya beragam cara untuk mengisikan energi ke dalam benda yang dia ritual dalam rangka merubah karakter benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Salah satu metode yang digunakan prana misalnya. Dan banyak metode lainnya. Namanya supranatural itu luas. Jadi banyak cara, banyak metode, banyak ilmu yang dipakai, dan kita tidak bisa bilang bahwa oh kalau ilmunya nggak sama dengan aku berarti nggak hebat. Oh kalau metodenya nggak sama dengan aku berarti salah. Oh kalau tata cara tirakatnya nggak sama dengan aku berarti nggak sakti. Nggak bisa. Nyatanya banyak cara, semua juga punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang sakti dengan cara yang berbeda juga banyak. Banyak jalan menuju ke Roma. Kita kembali. Untuk energi manusia pada benda ini Mbak Wira tidak menemukan. Jadi untuk energi manusia tidak ada. Yang ketiga yaitu energi dari Khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan agar dia patuh dan loyal membantu manusia, mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh manusia. Seorang praktisi terawangan harus paham, harus bisa membedakan mana energi Khodam, mana energi manusia. Ya, karena itu pengetahuan dasar, basic banget. Khodam pun demikian, seorang praktisi harus bisa membedakan mana yang hanya sekedar jin liar, mana yang sudah menjadi Khodam. Jadi tidak kemudian kalau ada jin liar lewat dianggap Khodam badan, enggak. Seorang rawang benda, ada jin liar lewat dianggap, jin ini adalah Khodam penghuni benda ini. Belum tentu. Karena jin itu statusnya ada 3. Ada yang mau membantu, ada yang tidak membantu, ada yang malah merugikan. Beda dengan Khodam. Kalau Khodam cenderung sebagian besar membantu, meskipun ada sebagian kecil yang membawa dampak negatif. Karakter masing-masing Khodam berbeda. Ya. Nah, untuk benda ini Mbak Wira menangkap ada energi Khodam di dalamnya. Energinya dingin dan menarik, tapi ini bukan ciri khas pengasihan, ini adalah ciri khas bagi Khodam bertuah healing atau penyembuhan. Mbak, kata penjualnya ini bertuah ASEAN, ya silahkan, itu kan kata penjualnya. Mbak Wira atau juga nggak kenal siapa penjualnya. Kalau menurut Mbak Wira, karakter energi seperti ini lebih ke healing penyembuhan dibanding ke pengasihan. Gitu. Lalu yang benar yang mana Mbak? Silahkan ikuti mana-mana yang membuat Anda senang. Bendanya ada di Anda bisa mengetes langsung mana yang tuahnya cocok, mana yang tuahnya berjalan. Gitu. Ya, Anda memiliki bendanya, kenapa nggak dites langsung? Ya, beberapa orang yang melakukan terawangan juga begitu loh. Mbak, ini katanya penjualnya hanya macan putih kok, kata Mbak Wira kosong. Ya langsung tes saja untuk tuah, bener nggak jalan sesuai yang diiklankan. Kalau enggak berarti omongan Mbak Wira yang bener gitu loh. Ya, kapan hari itu ada klien, ada koko ya, membeli sebuah azimat seharga $1.000, 1.000 US dollar. 1.000 US dollar itu hampir 15 juta harganya. Mbak Wira bilang kosong. Wah ini kosong kok, ini kok nggak ada isinya ini. Dia ketawa, aduh Mbak saya ketipu lagi, saya beli ini harganya itu 1.000 US dollar katanya. 15 juta rupiah. Mbak Wira katakan dengan ringan itu kosong. Wah ya nggak apa-apa, tapi dia nggak galau. Kenapa? Karena dia memiliki bendanya. Dia ngetes langsung tuahnya memang nggak jalan. Jadi ya bener terawangan Mbak Wira itu kosong. Meskipun harganya 15 juta gitu. Nah kadang anak-anak zaman sekarang itu kan galau. Beli azimat 100.000, diterawangkan kosong, muring-muring gitu loh, marah-marah. Kata penjualnya macan, kok kata Mbak Wira nggak ada isinya. Lah, tes aja langsung. Bener macan nggak? Gitu loh. Tuahnya bener jalan saya yang diiklankan nggak? Kalau nggak ya berarti terawangan Mbak Wira yang begitu aja simpel. Jadi kita hidup itu jangan dibuat susah. Kita hidup itu dibuat sederhana. Dari yang rumit dibuat simpel. Itulah kenapa salam Mbak Wira itu salam cerdas bersupranatural. Jadi kita bersupranatural itu nggak hanya pokoknya pokok. Kalau udah pokoknya pokok, sudah nggak mau dengerin omongan orang lain, jangan. Kita tanting dulu, kita bandingkan dulu, kita coba dulu dengan pengalaman nyata kita seperti apa kayak gitu. Jelas ya? Kita lanjut. Mbah, secara energi kan udah kelihatan nih tuahnya healing atau penyembuhan ya. Lalu bagaimana Mbah apabila penampakan, sosok dan sebagainya? Nah, untuk menjawab itu maka Mbak Wira menggunakan metode lain. Namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda kehadiran suatu entitas pada benda bertuah. Ya. Kalau bahasa supernatural modernnya itu manifestasi, yang menangkap manifestasi. Nah, Mbak Wira mendapati sosok laki-laki gagah tinggi
ganteng memakai baju ungu, memakai topi kotak tinggi. Loh Mbak kok nggak sama dengan gambarnya sketsa dari majalah? Ya nggak apa-apa. Kalau Mbak Wira ngomongin wujud, ya itu berarti Mbak Wira bukan ngomongin bentuk, melainkan ngomongin gambaran dari karakter energi. Dan orang yang berbeda bisa menggambarkan karakter energi itu juga dengan berbeda, tapi tuahnya sama. Contoh, Mbak Wira ritual. Ya, Mbak Wira menyatakan di situ gambarnya Mbak Wira adalah ular, tuahnya pengasihan. Nah, tuah utamanya dalam pengasihan, ada tuah sihirnya. Kemudian ketika disketsakan, sosoknya wanita. Ya, wanita tangannya 4. Tuahnya benar pengasihan. Ada sihirnya, ada tuah beberapa tuah tambahan, tapi tuah pengasihannya itu keluar. Ya, itulah yang disebut dengan gambaran dari karakter energi. Jadi kalau masalah wujud, masalah bentuk jangan kaku-kaku. Karena yang namanya khodam adalah jin. Tahu ya jin itu apa? Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Oleh karenanya dia pinter banget berubah bentuk sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Namun yang tetap adalah karakter energinya. Jadi jangan kaku-kaku. Kayak gitu. Kita kembali. Nah, berarti kalau gambarnya seperti itu bagaimana Mbah? Berarti dia sosoknya adalah jin laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Baju ungu itu menggambarkan aura, aura ungu. Berarti dia punya tuah dalam hal apa? Ada pengasihan ya, tapi pengasihannya ini lebih cenderung membuat orang lain itu nyaman ketika proses penyembuhan itu berjalan. Membuat orang lain itu percaya pada Anda dalam rangka proses healing itu berjalan. Ya, jadi pengasihan di sini memikat orang lain, tapi bukan itu utamanya. Utamanya lebih ke arah healing atau penyembuhannya. Kemudian dia juga ada tuah kepekaan batin, tapi kepekaan batinnya bukan untuk mengetahui makhluk halus, melainkan kepekaan batinnya lebih untuk menunjang mengetahui penyakit apa yang dialami seseorang serta bagaimana cara menanganinya. Memang ini tuah utamanya dalam healing. Titik berat atau stressing point-nya dalam healing. Memang bisa Mbah seperti itu Mbah, tuah pengasihan kok untuk healing? Ya bisa. Contoh, ada hubungannya nggak tuah proteksi dengan kerezekian? Loh gimana itu Mbah tuah proteksi dengan kerezekian? Contoh Anda punya toko Anda laris. Orang ada yang iri, ada yang nggak seneng. Artinya menyerang toko Anda, artinya omset Anda turun, toko Anda sepi. Anda pasang proteksi di situ, sehingga kirimannya jadi terpental, jadi terpantul. Apa yang dikirimkan tidak kena. Akhirnya omset kembali baik, rezeki Anda kembali baik. Itulah hubungan antara proteksi dengan kerezekian. Ada nggak Mbah hubungan antara ASEAN dan kerezekian? Ada. Ketika Anda sales, marketing, ya, ketika Anda ASEAN-nya kuat, Anda disenangi oleh orang yang baru dikenal, maka kemungkinan closing semakin besar. Kayak gitu. Nah sama, pengasihan pun demikian. Orang berobat itu basicnya adalah percaya. Orang percaya karena suka. Kesan pertama untuk membentuk image kepercayaan itu sangat penting. Itulah kenapa ada tuah pengasihan di sini. Karena kalau orang itu nggak percaya, maka dia nggak akan mau disembuhkan, nggak akan mau diproses untuk healing. Andai kata Anda sakit, berobat ke dokter, yang satu dokternya tatoan, brewokan, ya, terus badannya kekar, tinggi, ototnya menonjol semua, banyak tatonya. Yang satu orangnya kurus, kecil, bersih, bajunya putih. Kalau Anda pilih orang mau berobat kemana? Nah itu kayak gitu, logika sederhananya kayak gitu. Jadi membuat kesan pertama orang yang melihat Anda itu senang. Memang stressing point-nya untuk healing. Healing atau mempercepat proses penyembuhan bagi diri Anda sendiri maupun orang lain. Ini bisa dipakai untuk orang lain. Nah, kemudian ada penjelasan lanjutan seperti ini. Mbah, tuah healing itu seperti apa sih mekanismenya? Jadi, tuah healing atau penyembuhan itu berjalan dengan cara memperbaiki keseimbangan energi tubuh seseorang. Sehingga kalau energinya itu seimbang, baik, positif, maka sel itu akan bekerja dengan optimal. Ya, proses dari sel itu kan hidup ya. Sel itu dia melakukan metabolisme, ada anabolisme, penyusunan enzim, ya, penyusunan protein, ya, sintesis protein, penyusunan hormon, penyusunan enzim, ada juga katabolisme, pemecahan, mungkin pemecahan racun, ya, pemecahan apalagi karbohidrat, lemak, minyak dan lain sebagainya, gula, ya. Sel itu hidup. Ketika sel itu sakit, sel itu luka, maka sel yang sehat akan cepat regenerasi selnya.
sel yang sehat akan normal proses metabolismenya, sehingga tubuh itu pulih lebih cepat. Kalau metabolismenya terlalu cepat, jadinya kanker. Pembelahan sel yang terlalu cepat jadinya kanker. Pembelahan sel yang terlalu lambat, jadinya proses penyembuhan itu berjalan lambat. Contohnya pada orang penderita HIV, ya, itu proses recovery tubuh itu berjalan lambat. Sehingga orang HIV itu kena flu aja bisa mati. Karena apa? Proses penyembuhan dari flu itu lambat. Nah, kalau seimbang, pas gitu ya, maka recovery itu berjalan dengan normal. Tidak terlalu cepat sehingga menimbulkan kanker. Kan kanker itu pembelahan sel yang terlalu cepat. Atau tidak juga terlalu lambat. Ini kalau kita bahasa ilmiah kan seperti itu. Nah, dengan sel yang normal, maka proses recovery tubuh itu berjalan optimal, pas gitu loh ya. Tidak lambat, tidak juga kecepatan. Sehingga tubuh itu akan pulih dengan lebih baik, pulih dengan lebih cepat gitu loh. Inilah tua healing itu seperti itu. Karena memang ada teori yang mengatakan bahwa sebelum tubuh fisik itu sakit, pasti tubuh energi, tubuh astral yang namanya sukma, itu sakit duluan. Nah, ketika tubuh sukma atau yang berbasis energi ini sakit, diinjak dengan energi dari luar, kodam-kodam bertuah healing, maka dia akan pulih kembali, energinya akan stabil, akan normal. Sehingga tubuh fisik nggak jadi ngedrop gitu loh. Nah, ini mekanisme penyembuhan atau mekanisme healing ya. Nah, kemudian asal kodam dari sungai ya di daerah Sumatera, ini masuk kategori jin air ya, white entitas aman tanpa dampak negatif. Usia kodam kira-kira 1.600-an tahun, masih setengah tua ya. Kalau tua itu batasnya adalah 3.000 tahun, kalau 1.600 ya setengah tua. Dengan level power sekitar 90, tapi mohon maaf Mbak Wira merasakan hubungan antara pemilik dengan kodamnya kurang baik. Kenapa? Nampaknya Anda baru memiliki benda ini. Ya, baru memiliki. Itulah kenapa kayak kurang lihai, kurang lincah dalam mengoperasikannya, kurang dekat hubungan emosionalnya, kurang menyatu ya hubungan batiniahnya. Anda perlu pendekatan yang baik, perlu usaha untuk mendekatkan batiniah Anda ya dengan si kodam. Caranya bagaimana, Mbah? Dengan rutin melakukan komunikasi dan rutin memberikan hadiah ya. Komunikasi itu ada banyak tata caranya, bisa Anda simak di YouTube Mbak Wira ya, cara komunikasi dengan kodam udah banyak Mbak Wira ulas, mulai dari komunikasi batin, kemudian meditasi, kemudian apalagi menggunakan pendulum dan sebagainya. Bisa Anda coba semuanya. Kalau untuk memberikan hadiah, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu, herbal, cap raja omyang. Kenapa? Karena benar-benar herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus ya untuk benda-benda bertuah yang Anda miliki. Oh ya Mbah, kok angka-angka ini bisa berbeda ya Mbah antar praktisi, usia, level bisa berbeda? Ya karena semata-mata tidak ada alat ukur yang pasti untuk mengetahui usia dan level. Itu kan perkiraan atau estimasi dari masing-masing praktisi. Beda dengan mengetahui berat. Berat itu mau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua sama. Karena ada alat ukur yang namanya timbangan neraca ya kalau bahasa ilmiahnya. Panjang juga demikian, ada alat ukur yang namanya meteran. Ya, jadi mau di Sumatera, Kalimantan, Papua sama panjangnya. Mau di Kutub Utara ya sama panjangnya. Semeter di sana ya semeter juga di sini kan gitu. Nah, jadi itulah kenapa karena tidak ada alat ukurnya, maka tentu usia dan level itu bisa berbeda antar praktisi. Ya, lalu yang benar yang mana Mbak suka-suka? Ya mana-mana yang membuat Anda senang itulah yang Anda anggap benar gitu aja. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya dari benda milik Anda ya. Oh ya, untuk dupa gaharu herbal cap raja omyang bisa Anda beli di Shopee dan Tokopedia. Untuk linknya ada di profilnya Mbak Wira, bisa Anda klik, Anda beli di situ. Itu herbal tanpa campuran bahan kimia apapun. Sehingga baik banget untuk merawat energi benda-benda berkodam seperti ini. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan, nggak ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.